Cara kita memandang uang lebih dipengaruhi oleh pengalaman hidup daripada pelajaran ekonomi. Dalam The Psychology of Money, Morgan Housel menjelaskan bahwa keputusan keuangan jarang sekali murni rasional. Setiap orang membawa latar belakang, trauma, dan pengalaman hidup masing-masing. Karena itu, apa yang dianggap bijak oleh satu orang bisa terlihat bodoh bagi orang lain. Buku ini mengajak kita untuk memahami bahwa perilaku keuangan tidak bisa dinilai hanya dari angka, tetapi dari cerita hidup di baliknya. Housel menekankan bahwa keberhasilan finansial lebih banyak ditemukan oleh perilaku dibandingkan kecerdasan. Banyak orang pintar secara akademis justru gagal mengelola uang karena tidak mampu mengendalikan emosi seperti keserakahan dan ketakutan. Sebaliknya, orang dengan pengetahuan sederhana tetapi disiplin dan sabar seringkali mencapai hasil yang lebih baik. Dalam dunia uang, kemampuan menahan diri sering lebih penting daripada kemampuan menghitung. Salah satu tema besar dalam buku ini adalah peran keberuntungan dan risiko. Housel menjelaskan bahwa kesuksesan finansial seringkali merupakan kombinasi antara kerja keras dan keberuntungan. Sementara, kegagalan juga sering dipengaruhi oleh risiko yang berada di luar kendali. Kesalahan besar manusia adalah menganggap kesuksesan sepenuhnya hasil kemampuan pribadi, dan kegagalan sepenuhnya akibat kesalahan individu. Cara pandang ini membuat kita belajar dari contoh yang salah. Buku ini juga membahas pentingnya jangka panjang dalam membangun kekayaan. Housel menunjukkan bahwa kekuatan terbesar dalam dunia keuangan bukanlah penghasilan besar atau strategi yang rumit, melainkan waktu dan konsistensi. Efek dari compounding atau bunga berbunga bekerja paling efektif ketika diberi waktu yang panjang. Orang sering meremehkan hasil yang kecil, yang dilakukan secara terus-menerus, dan terlalu berharap pada hasil yang besar dan instan. Housel juga menekankan bahwa menjadi kaya dan tetap kaya adalah dua hal yang berbeda. Banyak orang berhasil menghasilkan uang besar, tetapi gagal untuk mempertahankannya karena gaya hidup yang berlebihan, hutang, dan keputusan emosional. Menurutnya, kekayaan sejati bukan soal seberapa banyak uang yang kita pamerkan, tetapi seberapa banyak kebebasan yang kita miliki untuk mengatur hidup sendiri. Uang yang tidak dihabiskan seringkali lebih berharga daripada uang yang terlihat. Konsep cukup menjadi salah satu pesan terpenting dalam buku ini. Housel mengingatkan bahwa keinginan manusia cenderung tidak pernah puas tanpa batasan yang jelas. Tanpa batasan yang jelas, orang akan terus mengambil risiko yang berlebihan demi lebih banyak uang. Bahkan, ketika apa yang mereka miliki sudah lebih dari cukup, mengetahui kapan harus berhenti adalah keterampilan finansial yang jarang diajarkan, tetapi sangat menentukan keselamatan jangka panjang. Buku ini juga menyoroti pentingnya memiliki margin of safety atau ruang aman dalam keuangan. Menyimpan dana darurat, hidup di bawah kemampuan, dan tidak memaksakan investasi adalah bentuk perlindungan dari ketidakpastian hidup. Housel juga menegaskan bahwa dunia tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana, dan fleksibilitas adalah aset finansial yang sering diremehkan. Ketahanan lebih penting daripada optimasi maksimal. Housel juga membahas bagaimana cerita dan narasi seringkali lebih mempengaruhi keputusan finansial daripada data. Orang tidak membeli saham, properti, atau aset lain hanya karena angka, tetapi karena cerita tentang masa depan yang mereka percaya. Masalahnya, cerita seringkali terlalu optimis dan mengabaikan risiko.
Buku ini mengajak pembaca untuk lebih skeptis terhadap narasi indah dan lebih fokus pada kemungkinan terburuk. Psychology of Money, Housel juga menekankan bahwa tujuan uang bukanlah kekayaan itu sendiri, melainkan kebebasan. Kebebasan untuk memilih bagaimana menghabiskan waktu, dengan siapa, dan untuk apa. Uang yang memberi kebebasan waktu dan ketenangan pikiran jauh lebih berharga daripada angka besar yang datang dengan stres dan tekanan tinggi. Inilah bentuk kekayaan yang sering tidak terlihat tetapi paling bermakna. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa mengelola uang adalah tentang memahami diri sendiri. Tidak ada satu strategi yang cocok untuk semua orang. Kesuksesan finansial datang dari keputusan yang masuk akal bagi situasi dan kepribadian kita, bukan dari meniru orang lain. The Psychology of Money juga mengingatkan bahwa tujuan utama uang adalah membantu kita hidup lebih baik, bukan membuat hidup kita dikendalikan oleh uang. Housel juga menyoroti bahwa kesabaran adalah keunggulan yang sering diremehkan dalam dunia keuangan. Banyak orang gagal bukan karena strategi mereka salah, tetapi karena mereka tidak sanggup menunggu. Ketika pasar turun atau hasil tidak langsung terlihat, emosi mengambil alih dan keputusan impulsif pun muncul. Buku ini mengajarkan bahwa kemampuan bertahan di permainan lebih penting daripada menang cepat. Dalam jangka panjang, orang yang bisa bertahan akan mengalahkan mereka yang lebih pintar tetapi tidak sabar. Ia juga membahas ilusi kontrol yang sering dimiliki manusia terhadap uang. Banyak investor percaya bahwa mereka bisa memprediksi pasar atau menghindari krisis berikutnya. Padahal, sebagian besar peristiwa besar dalam keuangan datang dari kejadian yang tidak terduga. Housel mengingatkan bahwa kerendahan hati adalah sikap finansial yang sehat. Mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya justru membuat kita mengambil keputusan yang lebih aman dan berkelanjutan. Buku ini menekankan pentingnya kebiasaan sederhana yang dilakukan terus-menerus. Menabung secara konsisten, menghindari utang konsumtif, dan berinvestasi dengan cara yang bisa dipahami seringkali lebih efektif daripada strategi kompleks yang menjanjikan hasil cepat. Housel percaya bahwa kesederhanaan membuat keputusan lebih mudah dijalani dalam jangka panjang. Strategi terbaik adalah strategi yang bisa kita pertahankan saat kondisi sedang buruk. Housel juga mengingatkan bahwa uang sering memperbesar siapa diri kita sebenarnya. Jika seseorang serakah, uang akan membuatnya semakin serakah. Jika seseorang cemas, uang justru bisa memperbesar kecemasannya. Karena itu, pengelolaan uang tidak bisa dipisahkan dari pengelolaan emosi dan karakter. Memahami kelemahan diri sendiri adalah langkah penting agar uang tidak menjadi sumber masalah, melainkan alat yang berguna. Pada akhirnya, The Psychology of Money mengajak pembaca untuk berdamai dengan ketidakpastian. Dunia keuangan tidak pernah sepenuhnya stabil, dan masa depan selalu penuh kejutan. Namun, dengan perilaku yang bijak, ekspektasi yang realistis, dan fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan, uang bisa menjadi alat yang membantu hidup lebih tenang. Buku ini menegaskan bahwa kesuksesan finansial bukan tentang menjadi yang paling kaya, tetapi tentang memiliki hidup yang paling terkendali. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di ringkasan buku selanjutnya.